Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami yaitu yang berjudul Sejarah Radio. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, sejarah radio Republik Indonesia bermula sejak pendiriannya secara resmi pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adeng Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta itu menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Siaran radio yang pertama di Indonesia ialah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Jadi 5 tahun setelah di Amerika Serikat, 3 tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet. Stasiun radio di Indonesia semasa penjajahan Belanda dahulu mempunyai status swasta. Karena sejak adanya BRV tadi, maka muncullah badan-badan rasio lainnya, Nederland Indische Radio Omroep Maatschappij atau NIROM. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang tokoh-tokoh di balik Radio Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Maladi. Setelah Indonesia merdeka, Maladi punya gagasan perlunya mendirikan organisasi radio. Lalu ia menghubungi teman-temannya di berbagai kota. Komunikasi ini bisa lancar karena sebagian besar mereka telah bekerja sama di PPRK ketika masa radio di Katimuran. Setahun setelah berdirinya RRI ini, Maladi menggantikan Abdurrahman Saleh sebagai kepala RRI Pusat. Ketika itu ia bertindak sebagai kepala RRI Jakarta adalah Yusuf Ronodipuro. Yang kedua yaitu Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh tercatat sebagai ketua stasiun radio Foro pada periode 1936 sampai 1939. Abdurrahman Saleh adalah seorang yang multi talent di bidang radio. Ia ahli dalam bidang teknik. Ia juga dikenal sebagai dokter. Ketika para aktivis radio dari berbagai kota berkumpul di Jakarta, mereka rapat di rumah Adeng Kadarusman, lalu mendirikan Radio Republik Indonesia pada tahun 11 September 1945 dan memilih Abdurrahman Saleh sebagai ketuanya. Maladi dan Abdurrahman Saleh adalah dua tokoh yang telah tercatat sebagai orang radio yang masuk dalam generasi sebelum kemerdekaan, sekaligus juga masuk dalam generasi setelah kemerdekaan. Yang ketiga yaitu Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro mulai bekerja di bidang radio pada zaman Jepang. Namanya melambung setelah membacakan proklamasi kemerdekaan, yaitu ketika malam hari pada 17 Agustus 1945 sekitar pukul 7. Ia membacakan naskah proklamasi yang sebelum dibacakan oleh Bung Karno. Yusuf Ronodipuro adalah salah satu tokoh penyiar yang muncul sebagai generasi setelah kemerdekaan. Selanjutnya yaitu Bung Tomo. Bung Tomo waktu itu adalah kepala seksi penerangan organisasi gerilyawan bernama Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Lalu ia mendirikan Barisan Pemberontakan Rakyat Republik Rakyat Indonesia atau BPRI pada tanggal 12 Oktober 1945. BPRI juga mendirikan stasiun radio yang bernama Radio Pemberontakan. Selanjutnya yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini adalah orang kedua setelah Cokro Aminoto dalam Partai Sarekat Islam Indonesia. Setelah Cokro Aminoto wafat, Agus Salim malah tersingkirkan dari PSII. Lalu mencoba untuk berlari untuk melakukan kegiatan dakwahnya, kegiatan
Kegiatan sebagai mubalik ini mengantarkan Agus Salim berkenalan dengan radio yang digunakan sebagai media dakwah. Agus Salim menggunakan radio Ketimuran atau Foro dan radio Belanda atau Nirom untuk menyampaikan dakwahnya. Selanjutnya yaitu Sartiso Mangunkusumo. Pada tahun 1897 sampai 1987 ada Sarsito Mangunkusumo adalah tangan kanan dari MN7 dalam bidang penyiaran. Ia mengenalkan radio sejak akhir dekade pada 1920-an. Sartiso berjasa meletakkan dasar-dasar pengelolaan atau manajemen radio Ketimuran atau radio pribumi, membantu dan membina sejumlah radio Ketimuran di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sarsito menjadi tempat bertanya pada aktivis radio Ketimuran yang baru mendirikan stasiun radio. Sarsito memimpin berbagai pertemuan radio Ketimuran baik di Solo maupun di luar kota. Lalu berpengalaman luas karena memimpin SRV selama 19 tahun pada tahun 1933 sampai 1942. Selanjutnya yaitu Sutarjo Koto Hadikusumo pada tahun 1892 sampai 1976. Sutarjo Koto Hadikusumo adalah seorang politisi yang terkenal. Ketika Sutarjo di Volkskrant, radio Ketimuran menghadapi masalah dalam hubungannya dengan Nirom. Pada saat itu Sutarjo membantu memperjuangkan radio Ketimuran untuk memperoleh hak-haknya dalam perundingan dengan Nirom. Selanjutnya yaitu Gusti Nurul. Gadis cantik itu dikenal dalam dunia penyiaran radio karena banyak mewakili ayahandanya. Ia melakukan sejumlah seremoni penyiaran atas nama MN7. Pada usia remaja, antara lain adalah meresmikan peletakan batu pertama gedung studio RRV, meresmikan penggunaan gedung studio RRV, dan meresmikan penggunaan pemancar baru SRV. Peran yang paling fenomenal adalah menari di negeri Belanda dengan iringan gamelan dari Solo yang dipancarkan melalui SRV. Karena apa yang dilakukan itu atas perintah ayahandanya, maka Gusti Nurul mengatakan bahwa dirinya seperti wayang yang digerakkan ayahandanya sebagai dalang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Haji Muhammad Ridho. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi dari awal hingga saat ini. Itu pertama, Hindia Belanda ialah Bataviasche Radiovereniging BRV di Jakarta, Batavia, yang secara resmi berdiri pada tanggal 16 Juni 1925. Sejak BRV berdiri, muncul badan-badan radio siaran lainnya seperti Nederland Indische Radio Omroep MIJ Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan. Di Surakarta berdiri Sulawesi Radiovereniging SRV, dan di Yogyakarta berdiri Mataramse Vereniging Nor Radio Omroep Mafro. SRV dapat dipandang sebagai pelopor munculnya radio siaran yang diusahakan oleh bangsa Indonesia. SRV didirikan oleh Mangkunegoro VII dan Sarsito Mangunkusumo pada tanggal 1 April 1933 pada tanggal 29 Maret 1937. Atas usaha M. Sutarjo, Karto Hadikusumo, dan Sarsito Mangunkusumo berdiri Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran PPRK Bandung. Perkembangan radio siaran pada zaman Jepang mengalami kemunduran. Pemerintah pendudukan Jepang mengatur penyelenggaraan radio siaran secara ketat. Penyelenggaraan radio siaran diatur oleh jawatan khusus bernama Hoso Country Kyoko.
yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hosakyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada tanggal 11 September 1945, para pemimpin radio siaran berhasil mencapai kata sepakat untuk mendirikan sebuah radio siaran yang bernama Radio Republik Indonesia RRI. Pada tahun 1975, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah. Tahun 1974, radio siaran non-pemerintah yang kemudian dikenal sebagai radio swasta niaga tercatat di seluruh Indonesia sebanyak 330 stasiun. Pada tahun 1982 atau 1983, jumlah radio siaran tersebut meningkat menjadi 405 stasiun. Di awal 1990 jumlahnya mencapai 449 stasiun, terdiri dari 403 stasiun mengudara pada gelombang AM dan 46 stasiun pada FM. Selanjutnya, bentuk media di era digital dan eksistensi media hingga saat ini. Bahkan, saat ini ada beberapa stasiun radio yang menyediakan aplikasi streaming dan website khusus agar dapat menjangkau pendengarnya dimanapun dan kapanpun. Salah satunya ialah Prambors. Meskipun teknologi semakin canggih, radio tidak perlu takut dengan ancaman tersebut. Karena radio memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan informasi dan hiburan. Proses penyampaian pesan antara penyiar dengan pendengar memiliki esensi sendiri. Penyampaian informasi terdengar jelas dan singkat, namun tidak terkesan membosankan, dengan adanya nada bicara yang disampaikan oleh penyiar. Selain itu, radio kini pun sudah memperluas acaranya, di mana mereka memiliki cara tersendiri untuk terus memikat pendengarnya. Prambors sebagai radio yang memiliki slogan, radionya Kawula Muda, sangat mempresentasikan kalimat tersebut. Setiap harinya mereka memiliki segmen acara atau hiburan yang berbeda-beda. Contohnya pada Rabu dan Kamis dalam siaran pagi hari DGITM yang dipandu oleh Desta, Gina, dan Kenny. Mereka memiliki segmen acara Sapa Mantan, di mana salah satu pendengar akan dibantu oleh para penyiar untuk berbincang kembali tentang mantannya. Segmen ini disukai oleh banyak pendengar karena sangat menarik sekaligus menghibur. Lalu dari sisi penyiar, Prambors juga menampilkan tokoh yang dikenal banyak orang seperti Desta dan Gina. Baik, mungkin cukup itu pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, atau apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.